Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me. Hari ini kita akan membahas materi dan latihan soal tentang implementasi butir-butir Pancasila. Let's go. Nih, ini adalah tabel perbandingan Pancasila. Ada 45 butir-butir pengamalan Pancasila. Untuk sila pertama, itu fokus utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu hubungan manusia dengan Tuhan. Keywordnya atau ciri khasnya itu biasanya soalnya berhubungan dengan iman, ibadah, toleransi antar umat agama. Untuk sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini hubungan manusia dengan manusia, nilai kemanusiaan. Intinya bagaimana cara kita memanusiakan manusia. Ciri khasnya itu ada hak asasi manusia, adil dan beradab, saling menghormati, empati, kepedulian. Kemudian yang sila ketiga, tentang persatuan Indonesia. Ini tentang keutuhan bangsa, ciri khasnya ada cinta tanah air, mengutamakan persatuan di atas golongan gitu ya. Untuk sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ciri khasnya itu musyawarah, mufakat, demokrasi. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak boros, tidak hidup mewah, adil, sejahtera, gotong royong gitu ya. Jadi sila pertama itu tentang ketuhanan, yang sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang bangsa, persatuan, sila keempat tentang pemerintahan dan keputusan, sila lima keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ini sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ada 7 butir pengamalan. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita percaya kalau Tuhan yang Maha Esa itu ada. Yang kedua, menghormati kebebasan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Yang keempat, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang kelima, mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Yang keenam, tidak mencela atau merendahkan agama lain. Yang ketujuh, menjalin hubungan baik antar pemeluk agama dan kepercayaan. Ini ada contoh soalnya. Di sebuah instansi, pegawai dari agama minoritas mengajukan permohonan penggunaan ruangan kecil yang jarang digunakan untuk beribadah pada jam istirahat. Sebagian pegawai lain khawatir hal tersebut menimbulkan kecemburuan. Sikap pimpinan, di sini soalnya itu jelas ya, sikap pimpinan. Berarti sikap yang harus kalian berikan sebagai pimpinan itu perlu diperhatiin di soal kalian sebagai apanya itu perlu diperhatikan. Yang paling mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Mengizinkan penggunaan ruangan selama tidak mengganggu jam kerja pegawai lain. Ada kemungkinan benar, tapi nggak 100% benar, kita skip dulu ya. B. Mengizinkan penggunaan ruangan dengan syarat. Ini ada syarat, berarti udah jelas salah. Segala-segala hal yang banyak ada syaratnya berarti itu belum menghormati ya. C. Mengizinkan penggunaan ruangan dengan mempertimbangkan ketertiban dan kepentingan umum. Nah, ini benar. Jadi, penggunaan ruangan itu harus, eee, bebas untuk semua agama, tapi harus mempertimbangkan ketertiban dan kepentingan umum. D. Mengizinkan penggunaan ruangan secara terbatas, ada kata-kata terbatas, agar tidak menimbulkan konflik. E. Menunda keputusan sampai ada kebijakan tertulis dari atasan. Nah, alasan opsi lain kurang tepat itu karena yang A terlalu sempit, karena hanya menekankan jam kerja tanpa melihat aspek toleransi nih ya, tidak mengganggu jam kerja. Jadi kayak dipaksa ditekan harus jam-jam segitu. Nah, kalau jam ibadahnya bukan jam segitu gimana dia mau ibadah gitu loh. Yang B, syarat seluruh agama. Tidak selalu realistis dan bisa menghambat hak minoritas. Yang D, kenapa kurang tepat, pembatasan berlebihan dapat mengurangi kebebasan beribadah. Yang E, menunda keputusan berarti tidak responsif terhadap hak beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada 10 butir pengamalan. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia.
Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kesembilan, mengakui dan menghormati martabat manusia. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama. Kita lihat soalnya. Dalam forum pengambilan keputusan, pimpinan memilih tidak menindaklanjuti laporan diskriminasi. Berarti pimpinannya tidak mau menindaklanjuti laporan diskriminasi. Ringan, diskriminasinya diskriminasi ringan. Antar personal dengan alasan menjaga persatuan dan stabilitas kerja. Sikap yang paling sesuai dengan sila kedua. Ini sila kedua ya. A. Menerima keputusan pimpinan demi menjaga kesatuan tim. Masih bisa benar, tapi belum tentu. Kita lihat option B. Menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa pencatatan formal. Ini salah ya, udah jelas. Tanpa pencatatan formal. Ini udah jelas ada masalah diskriminasi ringan, nggak boleh salah. C. Mendorong klarifikasi objektif meskipun berpotensi menimbulkan ketegangan. Ini bisa. Ini bener ya. Karena di sini udah jelas ada faktor diskriminasi. Diskriminasi itu nggak boleh benar-benar nggak boleh dianggap sepele, harus dituntaskan. Nah, jadi harus diklarifikasi secara objektif. Ya, meskipun pasti atasannya akan menimbulkan ketegangan terhadap personal-personal yang melakukan diskriminasi, tapi itu emang harus dilakukan gitu loh. Ini yang benar ya. Terus D, mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Ini benar, cuma kan ini pertanyaan sila kedua. Kalau yang D itu lebih ke sila ketiga. Yang A itu juga lebih ke sila ketiga, persatuan ya. Yang E, menunda pembahasan sampai situasi kerja lebih kondusif. Ini terlalu lambat ya mengambil keputusannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, 7 butir pengamalan. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini soalnya, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan berikut ini yang paling mencerminkan penerapan sila tersebut adalah, ini katanya ada di soal TWK SKD 2024, teman-teman. Yang A, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional. Ada kemungkinan benar ya, ini sesuai dengan sila ketiga. Yang ke B, membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ini kan kesejahteraan bersama antar daerah saja, bukan senasional, berarti belum tepat. C, menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. Ini benar, tapi ini kan bukan tujuan akhir. Dari kita menghormati perbedaan budaya dan adat istiadat, nanti tujuannya itu jadi demi kesejahteraan nasional gitu ya. Karena kalau sila ketiga itu lebih ke persatuan yang sifatnya ke global gitu loh. Kalau ada yang lebih global, pilih yang lebih global atau lebih umum, lebih nasional. Yang D, melakukan gotong royong dalam setiap kegiatan masyarakat. Ini tuh lebih kayak wujud persatuan tapi lebih ke adil, kerja sama-sama gitu ya. Yang E, mengadakan kegiatan nasional yang melibatkan semua suku dan golongan. Bener, tapi kan ini cuma kayak sebuah kegiatan gitu loh, sebuah formalitas. Jadi yang lebih benar itu adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi kesejahteraan nasional gitu. Sekarang kita lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 10 butir pengamalan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang tiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima hasil musyawarah. Yang selanjutnya, menghormati
wakil rakyat yang menjalankan tugasnya, kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat, kemudian menjunjung tinggi nilai demokrasi. Intinya musyawarah mufakat ya, sila keempat. Contoh soalnya, dalam pengambilan keputusan strategis, forum mengalami perbedaan pendapat yang cukup tajam. Sebagian peserta mengusulkan voting agar keputusan segera diambil. Tindakan yang paling sesuai dengan sila keempat adalah A. Melakukan voting terbuka sebagai wujud demokrasi. B. Mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. C. Melanjutkan musyawarah untuk mencari titik temu. Ini yang benar ya teman-teman. Yang C. Kenapa? Karena kan mereka mau ngambil keputusan. Terus ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, ya musyawarahin lagi hingga mencapai titik temu, karena kan sila keempat yaitu musyawarah. Kalau voting langsung voting aja berarti itu kayak udah males capek, males musyawarah, udahlah langsung voting aja, ini final akhir dari keputusan, udah kayak putus asa, nggak nggak terlalu solutif gitu loh. Kalau mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak ya mayoritas aja dong yang menang, tapi problemnya atau perbedaan pendapatnya nggak selesai. Sebenarnya boleh juga kalau nggak ada option yang lebih bagus lagi gitu loh. Option yang lebih bagus lagi kan ini kita harus melanjutkan musyawarah aja sehingga solusinya ketemu gitu ya. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, kemudian bersikap adil terhadap sesama, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian menghormati hak orang lain, kemudian suka memberi pertolongan kepada orang lain, kemudian menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, kemudian tidak bersikap boros, tidak bergaya hidup mewah, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, kemudian berusaha mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial bersama. Contoh soalnya, dalam kondisi anggaran terbatas, instansi harus memilih antara meningkatkan kualitas layanan di wilayah padat penduduk atau memperluas layanan dasar ke wilayah terpencil. Nah, ini dia ragu nih. Dia harus meningkatkan kualitas layanan di wilayah padat penduduk atau memperluas layanan daerah ke wilayah terpencil. Keputusan yang paling sesuai dengan sila kelima. A. Memprioritaskan wilayah padat penduduk demi efisiensi. Kalau yang A berarti wilayah padat penduduk aja dong yang dapat, yang wilayah terpencilnya bagaimana gitu loh. Yang B, membagi anggaran secara merata. Kalau secara merata, definisi adil itu nggak harus sama ya, jadi harus sesuai kebutuhan. Kalau merata berarti yang wilayah padat penduduk yang kebutuhannya apa disamai dengan wilayah terpencil, itu nggak bagus ya. Adil harus sesuai kebutuhan. C. Memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan layanan dasar. Nah, ini deket nih dengan yang paling benar. D. Menunda program. Itu nggak bagus ya, kata-kata menunda ini. Menyerahkan keputusan kepada pemerintah pusat. Ini mah nggak solutif, ini nggak punya pikiran ya. Ini kan dalam kondisi anggaran terbatas ya. Kalau seandainya anggarannya bagus kan bisa kedua-duanya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, karena kita harus memprioritaskan dulu wilayah yang paling membutuhkan layanan dasar. Karena kan anggaran terbatas nih, jadi yang benar-benar urgensi dulu dong yang harus dipilih gitu ya. Oke, selesai butir-butir pengamalan Pancasila. Semoga bermanfaat. Untuk latihan soal lainnya bisa teman-teman lihat di grup Telegram kelas SKD CPNS. Untuk pendaftarannya bisa ke nomor Telegram yang ada di bio video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.